Udah ya, oke. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Sore hari ini KPK akan mengumumkan ya, sekaligus melakukan upaya paksa penahanan terhadap para tersangka yang telah ditemukan di dalam proses penyidikan ya. Sebagaimana yang kami sampaikan kemarin bahwa KPK saat ini sedang melakukan kegiatan penyidikan dugaan korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait dengan pengadaan barang dan jasa pada Dinas PUPR dan juga pengesahan APBD Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan tahun anggaran 2019. Sore hari ini setelah kami memanggil dan melakukan pemeriksaan, maka kami akan umumkan perkembangan dari kegiatan penyidikan dimaksud. Sore hari ini hadir pimpinan Pak Alek dan juga Deputi Penindakan Pak Karyoto. Nanti akan dibacakan terkait dengan pengumuman dan penahanan dimaksud, termasuk konstruksi perkaranya, pasal-pasal dan juga siapa saja yang ditetapkan sebagai tersangka. Seperti biasa, setelah dibacakan poin-poin ini, kami persilahkan teman-teman untuk bertanya lebih lanjut terkait dengan perkara ini dulu, baru kemudian kami persilahkan juga terkait dengan perkara yang lain. Jadi pertanyaan-pertanyaan nanti selain ini adalah khusus untuk perkara ya, jadi pertanyaan-pertanyaannya hanya mengenai perkara yang sedang ditangani oleh KPK. Baik, kami silakan Pak Alek untuk membacakan poin-poin perkembangan dari penanganan perkara dimaksud. Ya, selamat sore, selamat malam. Saya akan menyampaikan terkait dengan perkembangan penyidikan perkara pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR dan pengesahan APBD Kabupaten Muara Enim tahun 2019. Dalam perkara ini sebelumnya KPK juga telah menetapkan 6 tersangka ya, 5 orang ini sudah diputus dan sudah berkekuatan hukum tetap dan 1 orang saat ini juga masih berjalan persidangannya di Pengadilan Tipikor Palembang. Setelah dilakukan pengumpulan informasi dan data yang kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup dan adanya berbagai fakta hukum selama proses persidangan dalam perkara awal dengan terdakwa AY dan kawan-kawan, KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan pada bulan September 2021 dengan mengumumkan tersangka sebagai berikut. IG, IJ, AYS, ARK, MS, MD, MH, FR, SB, dan PR. Jadi ada 10 orang yang semuanya adalah anggota DPRD Kabupaten Muara Enim periode 2019-2023. Adapun konstruksi perkara diduga telah terjadi sebagai berikut. Untuk mendapatkan proyek pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim tahun 2019 pada sekitar bulan Agustus 2019, Robi Okta Valewi bersama dengan A. Elvin MZ Mokhtar menemui Ahmad Yani yang saat itu menjabat selaku Bupati Muara Enim. Dalam pertemuan tersebut, Ahmad Yani menyampaikan agar berkoordinasi langsung dengan A. Elvin MZ Mokhtar dan nantinya ada pemberian komitmen fee sebesar 10% dari nilai net proyek untuk para pihak yang ada di Pemkab Muara Enim dan para anggota DPRD Muara Enim periode 2014-2019. Pembagian proyek dan penentuan para pemenang proyek pada Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim diduga dilakukan oleh Elvin MZ Mokhtar dan Ramlan Suryadi sebagaimana perintah dari Ahmad Yani. Diwarsah Ramlan Suryadi dan tersangka IG dan kawan agar memenangkan perusahaan milik Robi Okta Valewi.
Setelah Robi Oktavalewi mendapatkan beberapa proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim tahun 2019 dengan total nilai kontrak lebih kurang 129 miliar, kemudian dilakukan pembagian komitmen fee dengan jumlah bervariasi yang diserahkan oleh Robi Oktavalewi melalui Elvin MZ Mukhtar. Pemberian uang dimaksud diterima oleh Ahmad Yani sekitar sejumlah 1,8 miliar, Juwarsah sekitar sejumlah 2,8 miliar, dan untuk para tersangka diduga dengan total sejumlah 5,6 miliar. Terkait penerimaan para tersangka diberikan secara bertahap, yang diantaranya bertempat di salah satu rumah makan yang ada di Kabupaten Muara Enim dengan nominal minimal pemberian dari Robi Oktavalewi masing-masing mulai dari 50 juta sampai dengan 500 juta rupiah. Penerimaan uang oleh para tersangka selaku anggota DPRD diduga agar tidak ada gangguan dari pihak DPRD terhadap program-program pemerintah Kabupaten Muara Enim, khususnya terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim tahun 2019. Uang-uang tersebut diduga digunakan oleh para tersangka untuk kepentingan mengikuti pemilihan anggota DPRD Kabupaten Muara Enim saat itu. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat ke-1 KUHP, ayat 1 ke-1 KUHP. Untuk kepentingan penyidikan, tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari ke depan, terhitung sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021, dengan menempatkan para tersangka di rutan KPK Kafling C1 sebagai berikut: IG, AYS, MD, dan MH. Kemudian ditahan di rutan KPK pada Gedung Merah Putih, IJ, ARK, MS, dan FR. Dan ditahan di rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur, SB, dan BR. Untuk antisipasi penyebaran virus COVID-19 di lingkungan rutan KPK, para tersangka akan dilakukan isolasi mandiri pada rutan masing-masing. Korupsi yang melibatkan para aktor politik, termasuk di dalamnya anggota DPR dan DPRD, merupakan jenis korupsi yang paling banyak ditangani oleh KPK. Untuk itu, seluruh pihak yang berkepentingan, mulai dari partai politik sampai institusi Dewan Perwakilan Rakyat dan DPRD, harus bersama-sama memiliki komitmen politik yang bersih dan bebas dari korupsi. Para anggota DPRD telah menerima kepercayaan dari masyarakat. Sudah sepatutnya kepercayaan ini tidak digunakan untuk mencari keuntungan pribadi maupun kelompoknya. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Alek yang telah membacakan beberapa poin pengumuman dan penahanan tersangka dimaksud. Pada prinsipnya bahwa sejak pertengahan September 2021 yang lalu penyidikan ini dimulai, dan hari ini kami umumkan tersangka sekaligus melakukan penahanan. Para tersangkanya ada 10 orang anggota DPRD Muara Enim periode 2019 sampai 2023. Kami silakan yang ingin bertanya, satu orang, baru satu, kemudian ada lagi yang di tengah, yang di belakang. Baik, mungkin satu dulu. Silakan ya, Mas Mario. Terima kasih, saya Mario dari Metro TV. Ini pertanyaannya nih, ini kan modelnya udah hampir mirip lah, ini kayak semacam laten, bahwa ketika ada pengesahan anggaran atau APBD itu kerap terjadi suap berjamaah. Saya teringat kasus yang pernah ditangani KPK terkait Murman Effendi, Bupati Sluma, yang ketika melakukan pengaturan anggaran itu kemudian mengajak-ngajak anggota DPRD. Total yang ada di Sluma itu 26 anggota DPRD masuk semua. Dalam proses perjalanannya 2 mati karena ketakutan mungkin. Jadi 24 yang ditahan. Nah, kalau terkait Muara Enim ini totalnya berapa sebenarnya yang jadi tersangka? Atau hanya 10 orang sajakah? Atau memang total seluruh anggota DPRD di sana menerima dan besar kemungkinan menjadi tersangka? Ini kan baru 10 orang nih. Mungkin karena tiket pesawat habis, PPKM mungkin.
Nah, kemudian apakah KPK sudah mendalami dugaan korupsi di dinas-dinas lain? Emang mungkin yang paling empuk kan PUPR. Karena alokasi anggarannya banyak, besar. Bagaimana pendalaman KPK terhadap dinas-dinas lain? Kemudian apakah KPK juga sudah melihat adanya pengembangan, adanya peran serta dari pihak-pihak lain, khususnya para tersangka ini, misalkan nitip perusahaan untuk ikut di proyek PUPR ini udah modus lama lah, udah dari zamannya nabi-nabi mungkin ya, udah polanya kayak gitu nggak berubah. Apakah KPK sudah menemukan indikasi ke arah sana? Yang kemudian ya, yang saya ingin mempertegas tadi itu, berapa dari anggota dewan ini yang sudah mengembalikan? Atau memang ada pengecualian misalkan, atau dia sebagai whistleblower atau apa gitu, menerima tetapi tidak dijadikan tersangka mungkin. Dan ya yang saya ingin tanya pertegas itu soal tadi berapa total anggota DPRD ini yang menjadi tersangka dari jumlah total anggota dewan yang ada. Ini kalau satu lagi jadi ke-11 nih, tim oranye nih, bagus juga. Oke Pak Alex, sementara itu untuk kasus lain saya nyusul, saya tanyakan. Baik, terima kasih Mas Mario. Ada yang lain yang mau bertanya terkait dengan perkara ini dulu? Baru setelahnya nanti kami beri kesempatan untuk perkara yang lain ya. Ada lagi atau satu dulu ya? Baik. Yang jelas dan pasti hari ini sudah kita umumkan 10 tersangka. Ya. Berapa jumlah anggota DPRD Kabupaten Muara Enim yang nanti yang terlibat tentu pasti nanti akan didalami dalam proses pengembangan penyidikan maupun proses persidangan. Nah, kami tidak akan bicara tentang akan ada tersangka yang lain, ya itu karena memang itu juga nanti pasti dalam proses penyidikan juga kalau ada bukti yang cukup, yang lain juga ikut menerima, tentu itu juga menjadi bahan bagi penyidik untuk melakukan pengembangan perkara lebih lanjut. Ya, gitu. Jadi kita untuk saat ini saja yang jelas adalah 10 tersangka. Jumlah anggota DPRD ini berapa sih? 50 ya? Ya. Nanti akan kita lihat, Mas Mario. Nah, bagaimana dengan proyek-proyek yang ada di beberapa suka-suka diperiksa? Nah, ya tadi kita lihat bahwa yang digunakan untuk menyuap para anggota dewan maupun pejabat di Pemkab Muara Enim itu kan berasal dari pengusaha. Kan gitu kan ya, dari atau sebetulnya proyek yang diizinkan ya. Dan ketika anggaran itu sudah ditentukan nanti siapa yang akan menang ya, tentu saja yang akan dimenangkan adalah pengusaha yang sudah membayar ya. Proses berikutnya pasti juga nggak benar ya, proses lelang itu juga pasti diatur ya, harga HPS-nya ini karena sudah ada biaya yang dibayar sebelumnya itu pasti juga nggak benar, ya pasti sudah dimasukkan di dalam biaya proyek tersebut kan. Nanti dalam pelaksananya pasti nggak benar dan pertanggungjawabannya juga pasti nggak benar. Itu rentetan kalau proyek atau perencanaan anggaran itu sudah diatur sejak awal nggak benar kan seperti itu. Ini kan tahap perencanaan. Nah, bagaimana dengan pelaksanaan proyek di PUPR? Apakah nanti juga akan dilakukan pemeriksaan? Kalau pemeriksaan proyek nanti kan jatuhnya itu pasal 2, pasal 3 yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Tentu nanti akan kami lihat ya sejauh mana pelaksanaan proyek-proyek yang anggarannya sudah didesain sedemikian rupa untuk diatur pemenangnya. Ya, ini benar yang disampaikan Mas Mario, ini modus-modus seperti ini sudah lama yang terjadi seperti ini. Kenapa masih terus terjadi? Kan pertanyaan terus seperti itu kan. Kenapa? Ya, kita melihat dan rasa-rasanya KPK sudah berkali-kali menyampaikan ini kan menjadi semacam ya lingkaran yang tidak ada putusnya itu kan. Ada saja alasannya ya karena biaya politik yang mahal. Ya. Teman-teman anggota DPRD itu kan harus mengembalikan modal biaya dalam pelaksanaan pileg kan, ya, pilihan legislatif ya. Banyak uang yang keluar dan kemudian ketika penghasilan resmi itu tidak bisa menutup biaya ya tentu mereka akan mencari-cari dengan cara seperti ini ya. Ini tentu menjadi
PR dari partai politik, pemerintah, bagaimana bisa duduk bersama untuk memutus rantai korupsi dari anggota legislatif ini, dan juga termasuk eksekutif sebetulnya, rata-rata karena mereka mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Nah, ini setiap menjelang pilkada dan pilihan legislatif itu selalu kami sampaikan ya, di KPK itu. Ini model-model pembiayaan partai politik dan model-model kampanye yang jor-joran, istilahnya itu, ya, dengan bagi-bagi uang ke masyarakat, ini sangat tidak sehat dan potensi nanti kalau terpilih pasti juga akan menimbulkan korupsi yang berkali-kali, yang berulang berkali-kali. Saya kira itu Mas Mario terkait dengan korupsi yang menyangkut anggota DPR dan DPRD, itu hal seperti itu. Alex belum dijawab soal apakah memang para tersangka ini sudah ada yang mengembalikan. Kedua yang menjadi catatan yang telah KPK lupa, ketika terjadi tadi pertama soal apakah para tersangka ini ada mengembalikan, ini kan variatif dari 50 sampai gope juta. Nah, yang kadang KPK lupa, ini kan anggota dewan tentu akan dilakukan pergantian. Apakah KPK kerap melakukan pengawasan PAW-nya ini siapa? Atau Pak Alek tadi menyembasa Pak Alek lah. Cara-cara ini sudah tidak benar. Nah, kemudian ketika melakukan pengisian yang siapa yang mengganti anggota dewan ini tentu tidak jauh juga nanti akan berhubungan dengan cara-cara tidak benar. Apakah KPK juga akan melakukan pendampingan ketika dilakukan penunjukan PAW pengganti para anggota dewan ini agar tidak terulang kejadian yang sama? Dua pertanyaan itu, apakah pertama soal KPK para tersangka ini sudah ada yang mengembalikan atau memang belum? Terus kedua, bagaimana pasca ke depan mereka ini menjadi tersangka dan ditahan, apakah KPK akan melakukan pendampingan terkait siapa pengganti anggota dewan ini, atau seperti apa Pak Alek? Itu dulu. Atau langsung ke kasus lain, bisa Pak Ali? Boleh sekalian perkara yang lain, silakan. Oke, lebih untuk yang lain ini terkait putusan MK yang menyatakan bahwa memperbolehkan semua napi terpidana kasus korupsi itu menerima remisi. Ini tanggapan pimpinan KPK bagaimana? Ini kan bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi yang kerap diusung. Nah, kemudian ya standar lah Pak Alek soal 57 pegawai. Ya KPK Pak Alek cerita aja lah gimana maunya. Terus saya soalnya udah banyak angle pusing Pak. Jadi versi Bapak maunya apa? Kita dengerin, kita ikutin. Nah kemudian yang terakhir itu kasus terakhir sedikit Pak, kendala pemeriksaan. Saya kembali lagi ngomong nih, kembali pemeriksaan kendalanya dari Paulus Thanos itu apa? Apakah memang dia sudah menjadi warga negara Singapura sehingga kesulitan, atau karena dia sakit, atau ini kan jadi ngendap Pak? Apa karena nih satu orang 3 tersangka lain tuh menggantung statusnya, atau memang ada kendala lain sehingga kasus EKTP ini tidak pernah tuntas? Besok kita udah ganti KTP touchscreen loh, repot juga, ini baru elektronik, ini kelamaan gitu loh Pak. Dua itu dulu. Terima kasih Mas Mario. Siapa saja yang sudah mengembalikan, mungkin Pak Karyoto bisa menjawab. Ada nggak yang sudah mengembalikan itu? Baik, makasih. Selamat malam rekan-rekan media semua. Mudah-mudahan kita sehat semua malam ini. Dari nama saya tidak ingat, tapi memang ada beberapa. Saya tidak mengatakan statusnya dia apa. Pada saat itu masih jauh sebelum penetapan yang ini. Jadi statusnya juga belum ada tersangka yang lain. Masalah tersangka yang lain nanti setelah kita mendapatkan alat-alat bukti yang cukup, pasti akan kita naikkan. Ya, prinsipnya kita memenuhi keadilan pada masyarakat. Apapun ceritanya, bagaimanapun kalau dia mengembalikan dan lain-lain, itu kan ada aturannya. Apakah dia JC atau whistleblower dan lain-lain, itu nanti kita akan mengukur sampai sejauh mana kontribusi dari para pihak yang belum kita tetapkan. Mungkin itu, makasih.
terkait dengan PAW, nah itu PAW ini memang domainnya partai politik, parpol, dan KPU, KPUD daerah kan. Itu sudah di luar kewenangan KPK, tetapi selalu kami mengingatkan, Mas Mario ya, kembali lagi KPK itu hanya sekedar mengingatkan agar anggota DPR pengganti itu juga dilihat ya integritasnya. Sekali lagi dilihat integritasnya, apakah cara-caranya mereka itu nanti dengan cara itu, nah itu kita sepanjang ada laporan terkait dengan money politik untuk mendapatkan kursi di DPRD tentu akan kami tindak lanjuti. Tetapi KPK selama ini hanya sebatas menghimbau kepada partai politik ya agar ya memilih anggota yang akan duduk di DPR maupun DPRD itu juga memperhatikan integritasnya situ. Karena apa? Itu sudah di luar domainnya KPK, ya upaya-upaya pencegahan sebetulnya sudah tidak kurang kami lakukan dengan memberikan berbagai sosialisasi anti korupsi dan seterusnya untuk membangun integritas para wakil rakyat itu. Tapi kembali lagi semua dikembalikan ke ya, niat dari para wakil rakyat itu ketika sudah menjabat menduduki kursi di DPR maupun DPRD itu seperti apa. Nah, ini agak sulit Mas Mario kita ini. Tapi tentu saja kita tetap berharap wakil-wakil kita yang duduk di DPR dan DPRD itu betul-betul memperhatikan aspirasi masyarakat, ya, bekerja memenuhi harapan masyarakat yang sudah mempercayakan pilihan mereka kepada anggota DPR maupun DPRD. Nah, kemudian terkait dengan semua napi berhak mendapat remisi secara normatif itu sebetulnya aparat penegak hukum itu selesai ketika kita melakukan eksekusi di LP, Lapas, Lembaga Pemasyarakatan. Udah, kewenangan melakukan pembinaan itu sudah beralih ke Kementerian Kumham, dalam ini Dirjen Pemasyarakatan, ya, itu Dirjen Pas. Nah, itu. Nah, bagaimana? Dan selama ini normanya kan kalau mendapat revisi harus ada semacam rekomendasi atau apa. KPK sejauh ini selalu diminta oleh kepala lapas itu, di mana tahanan koruptor yang dari KPK itu ditahan, ketika akan memberikan remisi minta semacam ya rekomendasi apakah yang bersangkutan itu mendapatkan GC atau tidak. Nah, ya kalau tidak kita KPK tidak pernah memberikan GC kita akan sampaikan. Itu tujuannya apa? Surat rekomendasi GC itu biasanya untuk mendapatkan remisi tadi. Nah, apakah rekomendasi itu menjadi bahan acuan buat lapas maupun Dirjen Pas untuk memberikan remisi? Nah, itu sudah di luar kewenangan KPK, kan gitu kan? Karena apa? KPK tidak bisa juga melarang, jangan dikasih remisi, kan gitu. Karena itu bukan domain dari aparat penegak hukum lagi. Tetapi ketika mereka meminta rekomendasi ke KPK, ya kita akan sampaikan apa adanya. Apakah yang bersangkutan itu statusnya GC, apakah yang bersangkutan itu misalnya denda ataupun uang pengganti kerugian negara itu sudah dikembalikan semuanya atau belum. Nah, itu hal seperti itu yang kemudian kita sampaikan kepada kepala lapas tersebut itu kan. Tujuannya itu tadi, apakah ya yang bersangkutan itu layak untuk mendapatkan remisi atau tidak. Diberikan atau tidak, ya itu sudah bukan domain dari KPK gitu. Itu Mas Mario. Kemudian bagaimana dengan nasib atau 57 pegawai yang mulai per hari ini diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai KPK. Nah, rasa-rasanya proses ini sudah lama dan sudah melalui berbagai pengujian. Terakhir adalah melalui MK dan MA. Secara legalitas, tentu proses itu semuanya sudah kita ikuti. Dan hari ini dengan berat hati, 57 pegawai itu akhirnya berhenti. Kita berhentikan dengan hormat. Ya. Karena syarat untuk menjadi ASN itu tidak terpenuhi. Nah, apakah pimpinan memperjuangkan 75 yang awalnya 75 tidak memenuhi syarat itu? Tentu kami berjuang.
ya. Dalam rapat koordinasi akhirnya disepakati ada 24 yang kemudian masih bisa dibina, dan dari 24 tersebut yang 18 yang berangkat, yang 6 dia menolak. Ya, akhirnya yang 18 kemudian kita lantik sebagai susulan. Nah, itu perjuangan pimpinan waktu melakukan rapat koordinasi untuk menindaklanjuti dari statement Presiden, ya, agar dilakukan koordinasi antar lembaga, dan KPK sudah melakukan koordinasi itu dengan Menpan, BKN, Kementerian Kumham, KASN, dan LAN. Jadi ada 6 lembaga termasuk KPK waktu itu. Kita juga mendengarkan paparan dari asesor, ya, dari asesor. Kenapa orang ini masih bisa dilakukan pembinaan, kenapa yang lain tidak bisa, begitu. Nah, kita juga harus menghormati lembaga yang lain, ya, karena murni ini bukan semata-mata keputusan KPK, apalagi putusan sepihak pimpinan, ya, untuk kemudian memberhentikan 57. Biar bagaimanapun peralihan status pegawai KPK menjadi ASN itu yang punya kunci pintu untuk membuka yang bersangkutan boleh atau tidak boleh menjadi ASN itu bukan di KPK. Masalah pelantikan mudah, sepanjang Kementerian Menpan misalnya membuka formatur terhadap kebutuhan pegawai KPK dan BKN memberikan nomor induk kepegawaian, nomor induk pegawai NIP. Ya, syarat formasi, syarat penerbitan NIP, lolos TWK, ya gitu kan. Jadi dan itu bukan ada di tangan KPK. Ketika mereka memberikan formasi dan menerbitkan NIP, tentu akan kami lantik sebagai ASN. Itu yang terjadi. Ya. Tentu apakah KPK lepas tangan kemudian terhadap 57, dan ya KPK sebetulnya sudah berkoordinasi dengan beberapa lembaga. Kami tidak kemudian membuang diri, ya. Kami tetap memperhatikan, ya. Tentu itu semua didasarkan atas permohonan dari pegawai. Ya. Kami akan memberikan atau memfasilitasi. Itu. Bagaimana dengan keinginan Polri untuk merekrut 57 pegawai tersebut menjadi pegawai Polri, tentu kami menghormati. Ya. Prinsipnya per hari ini KPK dengan 57 pegawai tersebut kan sudah tidak memiliki hubungan kepegawaian lagi. Ya. Artinya 57 pegawai tersebut menjadi pegawai yang bukan pegawai, menjadi orang bebas, kemudian kalau ada lembaga instansi lain ingin merekrut 57 pegawai tersebut, ya, tentu itu menjadi domain kewenangan dari lembaga-lembaga terkait, ya, itu. Nah, kami menghormati itu, ya. Ada pihak lain yang ikut memperhatikan nasib dari 57 pegawai KPK, dan itu. Dan biar bagaimanapun kontribusi mereka selama di KPK juga harus kami hormati, kami hargai, ya, kan. Kami berharap dimanapun mereka nanti dapat bekerja, nilai-nilai integritas yang selama ini diperoleh, ya, dan dialami di KPK ini, itu juga akan mereka bawa di tempat kerja mereka yang baru, dan bisa membawa perubahan, ya, di instansi-instansi baru, atau nanti kalau bisa di BUMN, bisa membawa perubahan yang cukup signifikan terkait nilai-nilai integritas. Nah, persoalan pemberantasan korupsi selama ini adalah menyangkut integritas, ya. Dan dulu sebelumnya kita juga punya program akan menempatkan pegawai KPK di instansi-instansi pemerintah dan BUMN strategis, ya, menjadi integrity officer, ya. Itu menjadi pegawai KPK yang kita taruh di sana. Nah, kalau mereka nanti 57 pegawai itu bisa berkarya di tempat lain, ya, dan nilai-nilai KPK itu mereka bawa di tempat kerja yang baru dan membawa perubahan, itu tentu menjadi kekuatan kita bersama dalam rangka pemberantasan korupsi, gitu kan. Jadi pemberantasan korupsi tidak hanya di KPK tetapi juga bisa dilakukan lewat lembaga-lembaga yang lain. Saya kira itu, Mas Mario.
Bagaimana dengan Paulus Thanos? Nah, Paulus Thanos ini domisilinya sekarang sudah di Singapura dan KPK beberapa kali sudah kembali mengirimkan surat panggilan kepada yang bersangkutan. Ya. Saya tidak tahu apakah sudah ada balasan. Ya, nanti akan kita periksa. Misalnya kalau tidak bisa diperiksa di KPK karena yang bersangkutan masih di Singapura, tentu kita akan minta bantuan CPIB, ya itu KPK-nya Singapura, ya supaya difasilitasi untuk dilakukan pemeriksaan. Dan ini sudah beberapa kali KPK berkoordinasi dengan CPIB untuk melakukan saksi maupun tersangka yang menjadi tersangka kita periksa di kantor CPIB. Ya, itu yang kami lakukan, Mas Mario, terkait dengan perkembangan perkara iktp itu. Nah, ini memang kesulitannya karena pandemi. Penyidik KPK juga belum bisa masuk ke Singapura. Ya. Dan mudah-mudahan kalau sudah ada tanggapan dari Paulus Thanos itu, ya, dibalas dia mau diperiksa di mana, gitu kan. Itu nanti segera kita tindak lanjuti. Kalau dia maunya diperiksa di CPIB, ya tentu kita ke sana. Ya. Apa nggak bisa dilakukan upaya paksa penahanan? Tentu kita tidak punya perjanjian ekstradisi kan dengan pemerintah Singapura. Itu yang terjadi. Saya kira itu, Mas Maria. Ya. Baik, terima kasih Pak. Saya kira cukup ya, Mas Maria. Beberapa saksi diantaranya Nur Pazariah Kamayanti, Ketua DPD Golkar Kapuas, terus kemudian Direktur Keuangan Poltreking Indonesia ini terkait saksi untuk tersangka siapa? Atau memang jika ada dibuka penyelidikan baru minimal diberikan clue ini terkait di wilayah mana? Itu saja. Artinya tidak selalu kalau penyelidikan tuh nggak boleh dulu, nggak juga. Yang penting ada clue-nya bahwa barangnya ada, orangnya ada, ngomong ada gitu loh. Ini menjadi naif juga ketika kita meniadakan peristiwa itu. Artinya bukannya kita semata-mata tidak memikirkan dampak proses penyelidikan itu akan menghambat proses itu selanjutnya. Minimal clue-nya. Ini ada kaitannya apa nih kok? Dia ngomong bahwa ditanyain sebagai tim sukses waktu pilkada, ada yang ngomong ya itu yang bersangkutan yang bicara ini kasus apa sih? Jangan kita juga tidak meniadakan orangnya ada, peristiwanya ada, terus dibilang kita nggak tahu ini penyelidikan nggak boleh kita sebut, nggak lucu juga. Tolong Pak Dir dikasih clue-nya. Baik, terima kasih Mas Mario. Terakhir ya Mas Mario ya. Baik, terakhir. Saya juga dengan kerasnya akan mengatakan kepada Pak Mario, kalau prinsip-prinsip penyelidikan ya harus keras kayak begini. Kalau kita sampaikan informasi yang berkaitan penyidikan, dampaknya yang jelek lebih banyak daripada yang baik. Nanti jadi fitnah dan lain-lain. Kita nggak boleh seperti itu. Karena apa yang disampaikan oleh penyidik adalah sesuatu yang pasti, berdasarkan kecukupan alat bukti, baik saksi, keterangan, dokumen, dan lain-lain. Ya, saya tetap nggak akan bergeming kalau memang masalah itu. Ini bukan pasal ya, bukan pasal yang harus diselesaikan. Pasalnya buat kami nanti kalau udah ketahuan gambarnya baru kita sampaikan. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Deputi, terima kasih Pak Pimpinan, Pak Alex, dan rekan-rekan semua yang hadir pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.